Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bayu Airbrush. Tapi hari ini saya kayaknya nggak ngecat lur, karena galau ya. Setiap pengecatan velg saya nggak punya dudukan, setengah mati saya mau ngecat lur. Pasti dulur-dulur juga sering lihat itu kalau saya ngecat velg, saya angkat kemari, saya angkat ke sana. Jadi hari ini dulur-dulur ikuti saya akan pergi ke tempat bengkel teman saya untuk membuat dudukan atau bracket khusus ngecat velg ya, supaya praktis menggunakan bahan-bahan bekas pembuatan teralis atau pagar ya lur. Pokoknya ikuti saja lur, saya cepetin supaya cus. Oke ya lur, setelah kita naik jet pribadi tadi, kita sudah sampai di bengkel teman saya. Kita akan lihat barang-barang atau barang-barang bekasnya. Banyak kayaknya lur, di tumpukan-tumpukan ini yang sisa-sisa pembuatan pagar. Langsung saja kita ambili satu-satu yang ukuran-ukuran sekitaran 50-an ya. Ini adalah penampakan besi-besi bekas yang sudah saya ukur. Saya menggunakan ukuran 50 cm saja ya lur ya, supaya enak. Saya buat 50-an cm semua. Dari sudut-sudutnya itu semua 50 cm ya lur. Kalau untuk ukuran bisa dulur-dulur sesuaikan kebutuhan saja, nggak apa-apa. Mau diperpanjang juga nggak apa-apa. Tapi ini untuk referensi saja kan, saya ukur 50-an saja. Supaya enak hitungnya dan pengelasannya juga praktis. Oke lur ya, lanjut pengelasan dan tak kasih musik saja supaya mantap untuk menyaksikan. Cret 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 cret, pelan-pelan ya lur, supaya nggak bolong karena besinya tipis. Pipa kotak bisa juga menggunakan pipa bulat, bisa tergantung bahan-bahan yang ada ya lur ya. Lanjut lur. Setelah kita titik las di bagian pinggir ya, kita lakukan pengukuran menggunakan siku atau sudut, garis penyudut ya, supaya presisi lur. Habis itu kita kuati. Bagian sudut sudah selesai, untuk lanjut pembuatan bagian kaki ya lur. Saya kasih satu kaki di depan, satu kaki di belakang untuk penahan supaya nggak rebah ketika kita lakukan pengecatan menggunakan velg ya. Lanjut lur. Untuk kaki yang di bagian belakang 50 saya bagi dua, dan saya kurangi lebar daripada pipa
Ini berarti cuman 48 ya, jadi saya potong baru saya tempel di bagian kaki belakang ya lur. Lanjut lur. Setelah itu kita membuat setelan ya. Ini pipa lebih kecil daripada pipa yang kita gunakan untuk bahan utamanya. Jadi untuk setelan biar bisa tinggi rendahnya kita nanti bisa atur ya. Sebelum kita masukkan ke dalam pipa, kita tambahi plat strip di belakang. Ini tujuannya biar agak tebal untuk bagian bautnya nanti ya lur, karena ini ditekan sama baut nanti. Setelah itu kita lakukan pengeboran di bagian belakang ini ya lur. Ini tujuannya untuk membuat adjuster atau setelan bautnya ya lur ya, supaya pas waktu kita setel tinggi rendahnya ini dapat mengunci ya lur ya. Nah, lanjut lur. Lalu kita lakukan pengelasan juga di bagian paling atas, bagian terakhir ini ya, untuk pembuatan bracket as roda ya, supaya ketika kita cat nanti kita masukkan di bagian itu yang besi bulat itu ya lur ya. Untuk ukurannya kita cari besi beton yang sekiranya pas untuk bagian as roda paling depan, karena kalau kita ambil besi yang untuk ukuran yang belakang nanti yang depan nggak bisa masuk ya lur. Seperti ini ya lur ya, jadinya bisa rendah bisa tinggi sesuai selera dulur-dulur. Kenapa saya memilih untuk membuat model seperti ini ya lur, karena posisi kita ngecat kita dari samping depan yang bagian tidak ada tiangnya itu ya lur, supaya pas waktu pengecatan kita nggak terhalang sama tiang ya lur. Lanjut pengecatan lur, mantap. Oke ya lur, setelah pengecetan ini sudah kering, langsung saja kita akan tes ya. Sebelumnya kita masukkan dulu bagian adjusternya atau setelannya ya. Ini bautnya yang untuk pengunciannya, ketika kita naikkan kita kunci di bagian baut ini ya lur. Kita langsung tes menggunakan velg Honda Scoopy ini. Kita masukkan pelan-pelan saja. Wah, sangat mantap sekali lur. Bisa kita naikkan ya lur ya. Kita kendori dulu, kurang kendor.
naik, kencangi, lepas, aman lur, mantap lur. Ya seperti ini ya lur ya, proses tadi pembuatannya seperti ini jadinya. Siapa tahu referensinya bagus untuk dulur-dulur, terutama yang pengen ngecat velg motor ya, yang nggak punya dudukan, bisa buat seperti ini. Ini sangat praktis sekali. Ngecatannya di bagian depan ya lur ya, kita ngecat di bagian depan untuk supaya nggak ganggu ya, ketika kita mainkan spraynya itu nggak ganggu, tiangnya itu nggak ganggu lur. Oke ya lur ya, semoga videonya bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Tujuan daripada video ini adalah untuk berbagi teknik ya lur ya, jangan salah sangka. Supaya apa? Supaya untuk proses pengecatan kita nggak ribet ya lur. Oke, saya kira sudah cukup. Saya pamit undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.